Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 3 yang solih-solihah dan Ustazah sayangi, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ustazah harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Baik, supaya belajar kita hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama dan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Tahukah kalian hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yuk kita simak video berikut ini. Tema kita lingkungan alam dan lingkungan buatan. Apakah hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak ya. Perintah menjaga kelestarian lingkungan telah dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Nah, berikut ini terjemahan ayatnya. Bahwasanya telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, anak-anakku, tahukah kalian apa yang dimaksud lingkungan alam dan lingkungan buatan? Dan apa saja manfaatnya? Yuk kita belajar bersama tentang pengertian dan ciri-ciri lingkungan alam dan lingkungan buatan di sekitar kita. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Allah. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda. Contoh, lingkungan alam yang ada di muka bumi antara lain sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Selain itu, ketampakan alam yang ada juga berupa dataran rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam, buah, sayur, dan bunga. Berikut ini contoh pegunungan. Untuk menanam sayur, bunga, dan juga untuk objek wisata. Yang kedua, sungai. Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian atau irigasi, dan sarana transportasi. Nah, berikut ini contoh sungai-sungai besar yang ada di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Berikut ini contoh gambar pantai dan laut. Pantai juga sering digunakan untuk objek wisata dan sarana berolahraga seperti perahu layar dan ski air. Keempat, danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air yang ada di tempat tersebut.
Danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Manfaat danau bagi kehidupan manusia adalah budidaya ikan air tawar, tempat wisata, irigasi atau pengairan sawah, dan sarana olahraga, misalnya dayung. Berikut ini gambar danau. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, perhatikan gambar apakah ini? Ini adalah gambar rumah atau pemukiman. Rumah adalah tempat tinggal manusia. Rumah dibangun secara berkelompok. Rumah yang berkelompok tersebut membentuk suatu perkampungan. Ada yang tinggal di perkampungan pedesaan dan di perkotaan. Kedua, sekolah. Sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Sekolah memiliki lingkungan tersendiri. Lingkungan sekolah terdiri dari bangunan sekolah. Letak sekolah biasanya juga dekat dengan pemukiman warga. Ketiga, waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk keperluan sebagai berikut. 1. Pembangkit listrik. 2. Pengairan sawah. 3. Budidaya ikan air tawar. 4. Tempat rekreasi. 5. Pengendali banjir. Keenam, untuk kegiatan berolahraga. 5. Lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk menanam misalnya padi, jagung, sayur, buah, dan tanaman lainnya. 6. Perkebunan. Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah yang sejuk seperti teh, kopi, dan tembakau. Contoh hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, demikian tadi pembelajaran tentang ciri-ciri dan manfaat lingkungan alam dan buatan. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib melestarikan dan menjaganya dengan baik. Ingin tahu bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Pertama, menjaga kelangsungan udara dengan menanam tanaman. Kedua, menjaga kesuburan tanah. Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Sedangkan yang kelima adalah menjaga kebersihan dan kerapihan di lingkungan sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi waktu belajar bersama kita hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.